Halo para Libra, selamat datang di Early Theory. Nama saya Kevin dan saya akan menjadi peramal kamu untuk hari ini. Dan sekarang akan saya buka general reading untuk kalian. Ini adalah timeless reading. Maksudnya apa? Reading kali ini atau video ini tidak berkaitan dengan waktu. Ya, ini bukan hanya reading yang akan resonate dengan kalian setiap di bulan Desember atau hanya untuk 1 minggu ke depan. Ya, jadi kapan saja kalian-kalian yang memiliki Sun atau Mars di Libra memiliki masalah hidup, kalian bisa buka salah satu video dari channel Early Theory Tarot yang ada label timeless reading, dan kemungkinan besar akan ada jawaban atau solusi yang bisa kalian dapatkan dari video-video tersebut ya. Hopefully, fingers crossed. Ya, jadi di sini gue udah pakai berapa ya? Gue udah pakai 4 tarot deck sih di sini ya. Kayak gue bakal buka Oracle Message dari Moonology deck. Di sini ada 3 tarot deck yang berbeda juga. Gue udah tarik masing-masing 3 kartu untuk mencari tahu apa yang perlu kalian antisipasi dalam waktu terdekat, kondisi kalian seperti apa sekarang, dan apa sih basically pelajaran hidup yang harus kalian hadapin dalam waktu terdekat ini ya. Dan sekali lagi saya bilang, ini berlaku untuk kalian yang mungkin memiliki Sun atau Mars di Libra. Yang nggak tahu Mars itu di mana, coba cari di birth chart kalian sendiri ya. Bisa lewat aplikasi, bisa cari aja di Google gitu, birth chart calculator ya. Karena memang kalau saya bilang gini ya, untuk halayak umum masih banyak yang belum familiar atau belum tahu sama sistem astrologi yang lebih lengkap ya. Selama ini kan kita tahunya kayak, oh ya udah lu tuh Scorpio, oh lu Gemini, oh lu Libra gitu. Sebenarnya ketika kita mendalami astrologi dengan lebih jauh, sebenarnya lebih kompleks dari itu ya, karena setiap planet itu membentuk personality kita. Dan selama ini zodiak kita tuh cuma ditentukan dari posisi matahari doang, atau yang kita sebut sebagai sun sign ya. Ketika kayak kalau misalnya kayak lu itu Libra, oh ya udah berarti posisi matahari lu atau sun sign lu di Libra. Cuman kadang-kadang posisi planet Mars lu bisa saja memiliki zodiak yang berbeda ya, dan itu sesuatu yang perlu kamu dalami sendiri juga, karena lu akan mendapatkan sih banyak informasi mengenai hidup lu dan mengenai kepribadian lu dari situ. Oke, but anyway, gue bakal mulai dari mana dulu ya? Oracle message dulu ya untuk kalian ya. Habis itu baru gue bakal kasih tahu soal orang-orang yang akan berurusan dengan kalian dalam waktu terdekat ini. So, kartu pertama yang keluar, New Moon in Libra ya, a new romantic cycle begins. Oke, a new romantic cycle begins. The answer you need are coming. Dan terakhir, full moon in Scorpio, it's time to release negativity. Oke, orang-orang yang akan berurusan dengan kalian ya, zodiak-zodiaknya. Ada Aries, ya kalian akan berurusan banyak dengan Aries, Sagittarius, Capricorn, dan mungkin Taurus ya, tapi lebih ke Capricorn sih di sini. Ya, 3 itu ya, Aries, Sagittarius, Capricorn. Oke, dari secara garis besar dari kartu-kartu yang keluar di sini ya, untuk kalian gue lihatnya sih ini lebih ke arah percintaan ya. Terutama bagi para kalian ini yang sekarang lagi menjalani masa PDKT atau lagi berada di sebuah hubungan yang kurang ada kejelasannya ya. Karena ya itu tadi aja Oracle message-nya bilang gitu ya, the answers you need are coming. Dia bilang kayak apapun itu yang sekarang sedang kalian hadapi gitu ya, apapun itu yang sedang kalian antisipasi, jawabannya akan datang dalam waktu dekat ke dalam hidup kalian ya. Baik itu apakah itu kabar baik atau kabar buruk ya, kita belum tahu ya. Tapi kalau saya bilang begini, jawaban yang baik atau buruk itu tetap apa ya, nggak pernah merugikan kita. Karena ketika lu mendapatkan kabar buruk, lu akan menjadikan itu sebagai pengalaman hidup ya, dan itu bisa menjadikan aset untuk membentuk karakter lu menjadi orang yang lebih dewasa ke depannya. Kalau dapat kabar baik, oh ya udah, syukur, alhamdulillah, iya gak sih? But anyway, di sini menurut gua kenapa tadi kayak gua asumsinya, oke, kebanyakan ini ngarahnya lebih ke pembahasan percintaan ya. Kartu yang pertama keluar itu udah berhubungan dengan zodiak kalian ya, New Moon in Libra ya, new romantic cycle begin. Oke, jadi anggapannya begini, kalian sebentar lagi akan naik level di percintaan. Jika kalian single, sebentar lagi akan ketemu orang dan akan memulai proses PDKT. Yang lagi PDKT sebentar lagi akan ada kemungkinan atau akan ada kesempatan untuk jadian ya dengan pasangan hidupnya mereka ya. Yang sudah pacaran mungkin sebentar lagi akan ada perkembangan spiritual bersama ya, kan berdua akan menjadi orang-orang yang lebih dewasa di dalam sebuah relationship ini. Atau mungkin ada beberapa dari kalian yang sekarang sebentar lagi akan siap-siap untuk naik level dari pacaran ke tunangan atau sampai ke pernikahan. Who knows? Tapi intinya sekarang adalah waktunya naik level ya. Tapi tapi begini, kalau gue bilang, belajar untuk tidak terlalu cepat berasumsi.
sebelum lu mengetahui ya sebenarnya faktanya tuh di mana sih. Terutama ini berhubungan dengan gimana cara kau bilang ya, ini terutama ini berhubungan dengan interaksi lu dengan orang-orang terdekat lu. Oke, mungkin ada banyak dari kalian yang sekarang sedang menjalani hubungan yang sangat tidak jelas. Jadinya kayak lu berasumsi ini orang sayang sama gue atau enggak sih gitu loh. Kalau misalnya kayak orang ini cuekin gue, sehari cuman kayak ngechat gue kayak sepatah dua patah kata, apakah berarti kayak mereka udah punya cewek lain atau punya cowok lain gitu ya. Jadi ketika lu udah memiliki prasangka-prasangka buruk itu yang tidak didasari oleh fakta, itu sangat mengganggu sih mentalitas kalian ya, sangat mengganggu performance kalian juga di dalam percintaan. Jadi ya kayak kalian jadi takut-takut dalam bergerak, jadi ya kayak kalian juga tidak bisa menikmati proses PDKT tersebut. Dan yang harus gue ingatkan lagi ya, nggak ada gunanya kita jatuh cinta, nggak ada gunanya kita menjalani hubungan pacaran dengan seseorang jika di proses pacaran itu kita nggak nikmati sama sekali, karena kita terlalu takut lah, kita terlalu kayak insecure lah, anxious lah, anggapannya ini orang kayak selingkuh atau enggak ya, atau kayak ini orang sayang gue sama atau enggak ya gitu. Oke, karena itulah yang dari dulu kayak selalu gue ajarin gitu ya, kayak ke followers gue dan ke klien-klien gue, bahwa yang kita harus nikmati itu bukan cuman labelnya, bukan cuman statusnya, bukan cuman hasil akhirnya, tapi kita juga harus belajar menikmati prosesnya dari awal sampai akhir, di saat baik ataupun buruk. Ketika kayak kita sedang happy banget di masa honeymoon kita, maupun ketika kita itu sedang berantem besar, kita harus menikmati itu semua prosesnya, kita harus maknai itu semua prosesnya. Karena kalau tidak, nggak ada guna, kalian nggak akan belajar dari apapun itu yang kalian jalani dalam hidup percintaan kalian. Oke, di sini ada kartu Two of Swords, ada kartu Queen of Wands, ada kartu Three of Swords. Ya, jadi mungkin kebanyakan kasus ini saya lihat sih sebenarnya nggak ada kartu yang berhubungan dengan kesepian. Ya, jadi ini mungkin lebih resonate ke kalian-kalian yang memang sekarang itu mungkin lagi kasmaran, lagi suka sama seseorang, lagi mengharapkan seseorang, atau mungkin memang lagi dekat sama seseorang ya. Di sini ada kartu Two of Swords tadi yang kayak gue bilang, ini ada kartu Three of Swords ya, dan ada kartu Queen of Wands ya. Ini yang tadi gue bilang nih ya, energi Aries. Oke, mungkin kebanyakan dari kalian tuh sekarang sedang berharap bahwa kayak aduh kapan ya dia yang kayak ngambil tindakan duluan gitu loh. Kadang mungkin sekarang banyak dari kalian para Libra yang berharap lawan main kalian tuh bisa nggak sih maju duluan gitu. Karena kalau misalnya lu udah maju, gue gampang, gue pasti bakal kasih lu segalanya ya. Karena ya begitu gitu ya. Libra itu adalah kualitas zodiak yang kalau gue bilang sangat terpaku dengan tindakan orang lain. Oke, they are very people oriented ya, dibandingkan dengan misalnya Aries ya, yang selalu mulai dari dalam dulu ya, selalu mulai dari kayak oke, diri gue dulu baru orang lain. Terbalik, Libra itu orang lain dulu gimana responnya, baru kayak gue merespon ke diri gue sendiri. Dan kadang-kadang itu bisa kalau gue bilang sangat menghambat progres di apapun itu yang kalian jalani sekarang di hidup kalian. Oke, jadi itu sesuatu yang sebenarnya perlu kalian consider sih ke depannya ya. Bahwa sekarang ini yang bikin gue itu ngerasa dirugikan di dalam hubungan ini, di dalam percintaan gue, yang membuat gue selalu ngerasa sedih di dalam kehidupan percintaan gue, apakah itu atas dasar tindakan gue sendiri? Apakah karena gue tuh selalu tidak berani untuk bergerak duluan, untuk mengambil tindakan duluan, untuk ngomong duluan, untuk confess duluan? Karena bisa saja sebenarnya kebanyakan kasus ketika kalian komunikasiin itu sebenarnya urusan kalian itu cepat selesai. Cuman ya itu, kadang-kadang kayak kita malu lah, atau kayak nggak berani duluan lah, nggak berani lah, kayak katanya takutnya kayak kita dianggap agresif lah. Tapi menurut gue begini, apa salahnya dengan orang yang agresif? Apa salahnya dengan orang yang lebih dulu mengkonfrontasi orang? Gue melihat orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang pemberani. Ya gak sih? Jadi coba lihat sisi positif dari proaktivitas, bahwa kadang-kadang kita nggak harus mengambil tindakan setelah orang lain mengambil tindakan duluan. Karena kalau kayak gitu, kita akan selalu cenderung ya berada di posisi yang lebih bawah. Bukannya gue bilang bahwa kayak hubungan itu anggapannya kayak persaingan atau kayak maraton ya, tapi kalau gue bilang jangan memiliki mindset bahwa kayak segala sesuatu gue harus nunggu dulu, gue harus nunggu orang lain dulu. Karena kalau kayak gitu lo akan menghabiskan banyak waktu. Lihat tuh sekarang, lu memenjarakan diri lu sendiri. Oke, lu udah tahu sebenarnya apa yang lu mau jalanin, lu udah tahu sebenarnya kayak apa yang lu inginkan, tapi karena lu nggak ngejar, ya pada akhirnya sekarang ya lu nunggu gitu loh. Gue bilang bukannya nggak ada kartu kegagalan lo sebenarnya gitu ya. Ini anggapannya kayak kartu kayak lu lagi nunggu gitu. Kapan ya terjadi gitu ya. Padahal lu bener-bener kayak nggak ada patokan, lu nggak ada garansi atau insurance policy bahwa kayak ini orang pas bakal mengambil tindakan duluan gitu loh ya.
kalau gue pribadi, gue nggak suka banget sih ya menunggu hal-hal yang tidak pasti ya. Ketika kayak gue udah menjalani sebuah hubungan dengan seseorang, gue bakal kasih kayak oke lah 1-2 bulan nggak jelas nggak apa-apa gitu, anggaplah masa PDKT. Tapi setelah masuk bulan ketiga, gue pasti udah mulai akan meminta konfirmasi. Kalau misalnya memang mereka belum minta konfirmasi duluan, kenapa? Kalau gue bilang sayang hidup tuh dihabisin waktunya hanya untuk kayak menerka-nerka, iya gak sih? Ya, kalau gue bilang begitu. Di sini ada kartu Two of Swords ya tadi yang kayak gue bilang. Ada kartu Two of Swords dan ada kartu Three of Swords. Oke, somehow gue ngerasa ada banyak energi rasa takut untuk mengkonfrontasi, atau misalnya kayak ini untuk orang-orang yang sudah memiliki pacar, mungkin ada sesuatu yang bikin lu nggak struck di dalam hubungan yang dilakukan oleh pasangan lu, tapi lu itu takut untuk apa ya, membicarakan itu ke pasangan lu karena lu ngerasa bahwa kayak aduh gue nggak mau ngajak berantem, males gitu, gue nggak mau apa ya, gue nggak mau bawa masalah anggapannya, karena kalau udah bawa masalah nanti kayak gue ngerasa dirugikan sendiri karena pada akhirnya jadi bad mood dua-duanya. Bener sih sebenarnya, tapi gue bilang kayak gini, kalau lu nggak ngomongin nggak bakal ada perubahan. Balik lagi tuh ke alasan gue yang pertama, jangan menunggu sesuatu tanpa ada kepastian bahwa sesuatu itu akan terjadi. Ya, karena semakin lu tunggu, semakin lu bakal berharap, tanpa ada tindakan, ya semakin lu akan kecewa. Banyak orang yang ngerasa bahwa kayak, aduh gue takut mengambil tindakan duluan karena gue tahu kalau misalnya kecewa, gue pasti bakal malu banget, gue pasti bakal sakit lah gitu ya. Tapi, sumpah kalau gue bilang, jujur sejujur-jujurnya, lu kelamaan nunggu itu juga kekecewaannya tuh makin lama makin numpuk loh. Kalau misalnya kayak kita mau bandingin ya, rasa kekecewaannya lebih berat ketika kayak lu tuh tidak mengambil tindakan sama sekali. Karena waktu kesannya kayak panjang banget gitu loh untuk menunggu orang. Sementara kalau misalnya lu ngambil tindakan, kalaupun misalnya hasilnya itu tidak memuaskan, oke, paling lu kecewa sehari, 2 hari, seminggu, tapi selesai setelah itu. Karena lu udah mendapatkan jawabannya. Sekarang menurut gue bagi para Libra yang sekarang lagi nonton video ini ya, gue ngerasa kalian tuh sedang mencari jawaban, tapi kalian nggak mau mencari jawaban. Ngerti gak sih? Kalian tuh sedang butuh jawaban, tapi kalian tidak aktif mencari jawaban itu. Oke, dan kebanyakan jawaban itu datang dari orang lain, tapi lu maunya nunggu mereka sendiri yang kayak tiba-tiba ada kesadaran diri untuk kayak gue mau kasih tau lu sesuatu. Sementara nggak selalu seperti itu ya, kita bilang kayak that's not how it works, that's not how relationship works. Makanya kayak lu sekarang banyak tuh ngerasa kayak aduh kecewa lah, kayak gitu. Lu nggak ngerasa kecewa sama diri sendiri, lu kecewa sama orang lain bahkan. Ya, bayangin ya kalau gue bilang kontradiksinya, lu kecewa sama orang lain atas sesuatu yang lu harapkan terjadi ke diri lu tanpa lu komunikasikan ke orang-orang itu bahwa kayak lu mengharapkan hal-hal ini. Kusut kan, kusut kusut banget kalau gue bilang ya. Beranikan diri untuk berkomunikasi, berunding, berkompromi ya, karena temperance card itu dibilang hukum aksi reaksi lah ya. Lu kasih aksi pasti akan ada reaksi. Memang reaksi itu pasti ada resiko bakal dapat reaksi yang buruk atau reaksi yang bagus gitu. Tapi menurut gua mending gua tahu secepatnya supaya gua nggak menghabiskan lebih banyak waktu di apapun itu yang sekarang sedang gua jalani. Ya, gua tidak mempertanyakan kemampuan lu untuk menjalani hubungan. Lu sekarang sudah berada di posisi di Empress. Oke. Ada posisi Queen of Pentacles lagi. Ya, untuk kebanyakan dari kalian, gue cukup yakin dan gue cukup optimis bahwa orang yang sekarang sedang dekat dengan kalian atau orang yang mungkin sebentar lagi akan dekat dengan kalian itu prospeknya bagus ya, karena Queen of Pentacles ini merupakan kepribadian yang tahu bahwa mereka tuh sekarang sedang menjalani sesuatu yang layak diinvestasikan ya. Jadi gue bilang untuk kasus-kasus yang udah sekarang lagi dekat sama orang, lagi PDKT ya, kebanyakan dari kalian, gue cukup optimis bahwa kayak sebenarnya pasangan kalian tuh baik ya. Cuman kalau gue bilang alur pergerakan hubungannya tuh terlalu lama ya. Jadi lu makin lama lu makin anxious. Sementara mungkin lawan main lu itu nggak ngerasa ada kebutuhan untuk kayak ngejalanin hal ini secepat-cepatnya. Karena lu yang butuh, lu lah yang harus ambil tindakan. Iya dong. Masa lu mau kayak apa ya, menggantungkan progres hidup lu dengan tindakan orang lain? Lu kan bukan boneka, iya gak sih? Iya. Kalau gue bilang sih, kalau kita mau ngomong hitam putihnya ya, ada Eight of Cups. Oke, antara lu ambil tindakan dan lu dapat jawabannya dan lu bisa membuat progres dengan siapapun itu yang sekarang sedang lu deketin, atau
kalau misalnya kayak lu ngerasa oke, gue nggak berani deh, gue malu untuk kayak mengkonfrontasi gitu, mending mundur. Karena kalau gue bilang waktu kalian terlalu berharga sih untuk menghabiskan waktu bermain permainan yang gak jelas ini, main petak umpet sama orang ya. Ini berlaku untuk semua orang di berbagai status ya, mau yang kayak kalian sekarang baru mulai PDKT, yang udah pacaran, yang udah nikah ya, ya mungkin mundur gak sampai cerai juga sih ya. Tapi kalau gue bilang kalau gak berani ngomong jangan kecewa, harus berani mengambil tanggung jawab atas apa yang kita harapkan dan apa yang kita rasakan. Ya, intinya begitu. Bagi orang-orang yang mungkin masih single ya, mungkin yang harus kalian antisipasi adalah kedatangan orang-orang yang mungkin berzodiak Aries ya, Sagittarius dan Capricorn seperti yang tadi gue bilang ya. Untuk Libra sih menurut gue lumayan cocok, sama Capricorn cocok sebenarnya. Sama Sagittarius juga menurut gue cocok sih. Ya, gue ngerasa Sagittarius itu sebenarnya di kebanyakan kasus mereka lumayan cocok dengan elemen angin, Libra, Aquarius dan Gemini. Ya, jadi itu sesuatu yang mungkin bisa lo jadikan sebagai petunjuk untuk kehidupan percintaan kalian dalam waktu terdekat. Oke, so probably that's it. Bahkan nggak ada kartu yang berhubungan dengan pekerjaan sama sekali sih. Ya, like I said, kalau gue bilang begini, zodiak Libra ya, kualitasnya tuh emang kebanyakan kasus kental banget dengan kehidupan sosial mereka. Ya, ini bisa saya berhubungan dengan pertemanan, ini bisa saya berhubungan dengan percintaan, most likely percintaan sih di sini ya, kayak kartunya romance semua soalnya. Oke, but anyway, that's it for today. I wish you the best of luck. Jangan lupa subscribe dan like YouTube channel gue di Early Theory Tarot, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram di @early.theory. Dan kalau misalnya kalian butuh ramalan pribadi, bisa juga di-order lewat website kami di www.earlytheory.com. Oke, I will see you soon. Bye-bye.